dekat tinggal hilalna termasuk iklim di sebuah tempat. Kita itu bukan di negeri Arab. Kalau di negeri Arab itu iklim gurun, langitnya bersih Pak. Karena gurun itu jarang turun hujan. Jadi melihat hilal itu langsung dengan mata telanjang. Makanya ada hadis tentang hilal itu karena melihat hilal itu langsung dengan mata telanjang tanpa bantuan alat. Karena iklimnya iklim gurun. Jadi langitnya itu bersih. Gitu. Makanya ada hadis melihat hilal. Sementara Indonesia itu subtropis, apalagi sering turun hujan. Nah, kalau ngarep kan biasa tinggal itu lah. Makanya menggunakan alat bantu, yaitu teleskop atau teropong. Dan di beberapa titik di Indonesia yang memungkinkan itu dilakukan untuk memantau di Bosca, di Cakung, Pelabuhan Ratu, dan beberapa tempat yang lainnya. Karena menggunakan teropong otomatis, karena menggunakan alat bantu ada kemungkinan hilal bisa dilihat. Karena menggunakan alat bantu namanya. Maka muncullah income ru'yah. Kemungkinan hilal bisa dipantau karena menggunakan alat bantu. Itu cedeng, pasti mau tinggal ada cedeng. Tapi kembali alat bantu. Nah, tapi perlu dimunculkan apa? Kemungkinan hilal bisa dilihat. Dan ini variatif. Pemerintah dua, walaupun sekarang sudah mulai berubah. Neo income nuriyat kan. Jadi neo itu baru. Jadi pemerintah mau menggunakan kriteria minimum yang baru. Asalnya 2, sekarang mau menginjak ke 4 seperti Persatuan Islam, seperti kita persis. Jadi suatu saat nanti sama sebetulnya, karena kriterianya sama dengan kita. Cuma masih masa transisi. Ya, gitu. Dan candi ketuk palu loh mereka. Makanya jangan heran sampai tahun ini masih kemungkinan walaupun kita sudah punya hitungan secara astronomis itu jatuh dari Ahad, karena tidak mungkin di hari Jumat malam itu terlihat hilal. Artinya harus digenapkan ya hitungannya sambannya jadi 30 hari. Nah, itu karena menggunakan teleskop maka ada kemungkinan hilal itu harus ada kriteria minimum. Nah, kita itu menggunakan kriteria versi itu 4 derajat minimal sehingga menurut hitungan astronomis jatuhnya di hari Ahad. Tetapi karena ada hadis yaitu Arab gunung. Seorang Arab gunung datangkan kepada Rasulullah bahwa dia melihat hilal. Ya Rasulullah, ini ra'aitul hilal. Semua aku melihat hilal. Maka kata Rasul kan atas hadu an la ilaha illallah. Na'am, laras abdi sumpah. Dia dari pangeran angin Allah. Wa atas hadu anna Muhammad Rasulullah. Apakah engkau juga bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah? Ya, aku bersaksi. Setelah disumpah seorang Arab dulu, maka Rasul memerintahkan Bilal untuk mengumumkan bahwa besok sahur. Cacak-cacak Arab gunung gitu. Ngomongin mantau hilal lagi Ustaz. Gitu kan? Ini yang memantau hilal itu Ustaz Pak. Itu bahkan orang-orang yang berilmu perwakilan dari berbagai macam ormas. Kemudian dia menyaksikan, menyatakan melihat hilal dan berani disumpah. Ya, qasamina wa ta'na. Maka Persatuan Islam pasti mengikuti. Mengapa? Ngamalkeun dalil eta. Jadi kan ada ulah gaduh emotan pinplan ngamalkeun dalil. Ngamalkeun dalil. Urang Arab gunung wae datang ka Rasul disumpah terus Rasul ngabewara. Dirapi ustaz datang. Sumpah diterima. Ya, itulah sedikit mengingat kembali karena ini fenomena klasik yang akan selalu muncul di setiap awal Ramadan dan awal Idul Fitri. Seperti itu. Kembali. Nah, itulah konten khutbahnya. Ini kan hari terakhir bulan Sya'ban, otomatis waktu maghrib sudah masuk bulan Ramadan. Jadi syahrul azimun yang mempunyai arti bulan yang agung yang dimaksud dalam redaksi atau khutbah Rasulullah tadi adalah bulan Ramadan. Yang menjadi pertanyaan,
Mengapa Ramadan disebut syahrun azimun? Apa yang melatar belakangi? Sementara kita tahu dari tarikh, dari sejarah, bahwa jauh sebelum Rasulullah terlahir ke dunia, yang namanya nama-nama bulan tadi sudah ada. Jadi saat Rasulullah gemelar kalamnya, tos aya. Sopar, Muharram itu sudah ada. Muharram, Sopar itu sudah ada nama termasuk Ramadan. Nah, untuk mencari tahu apa penyebab Ramadan disebut syahrun azimun, bulan yang agung, sebetulnya dalam hutbah Rasulullah tadi sudah ada korinannya, sudah ada redaksi yang akan menemani, yang akan mengantarkan pemahaman kita apa yang dimaksud dengan syahrun azimun. Kalimat yang mana? Yaitu kalimat syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Itu korinannya. Ramadan disebut syahrun azimun, bulan yang agung. Syahrun karena bulan itu fihi di dalamnya lailatun ada satu malam khairun yang lebih baik min alfi syahrin daripada 1000 bulan. Nah, itu penyebabnya. Ramadan dikatakan syahrun azimun, bulan yang agung, karena di bulan Ramadan ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan malam yang mana yang dimaksud? Maksudnya surah Al-Qadar gitu. Dengan bere-bere atau panatra keterangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, kami telah menurunkannya. Domirhu dalam kalimat anzalnahu hitungnya kepada Al-Quran. Kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadri, pada malam kemuliaan. Wa ma adraka, dan tahukah kamu ma lailatul qadri, apakah malam kemuliaan itu? Pertanyaan yang dikemas di ayat kedua ini bukan berarti harus dijawab, karena Allah sama sekali tidak butuh jawaban kita. Tapi ini salah satu gramatikal atau gaya bahasa dalam Al-Quran dengan maksud untuk memancing rasa keingintahuan si pembaca, sehingga tatkala memikirkan jawabannya, walaupun Allah tidak butuh jawaban, justru di ayat ketiga Allah sendiri yang memberikan jawabannya. Jadi secara psikis terjadi gayung bersambut. Butuh jawaban ayat merek gitu Pak. Kan itu semakin mengikat kuat. Asa mogok manggil gorowo. Kernik kernok ieu temok geblos pan atoh atuh Pak. Keur mah ngabobok kita capek. Ali geblos teh manggil gorowo. Gitu. Rek mentas manggil cukang. Julang kieu rek mentas tadi mah rek agajeleng gitu Pak. Ayat cuka, jadi berarti kudu ngagajun. Nah ini, ketika ditanya di ayat kedua, justru di ayat ketiga Allah sendiri yang memberikan jawabannya. Lailatul Qadri, malam kemuliaan itu khairun, lebih baik min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Malam yang mana? Wih deh, kalau ini bingung-bingung tadi. Malam yang mana yang lebih baik daripada 1000 bulan itu? Malam diturunkannya Al-Quran. Cuma di sini kita perlu memperhatikan kalimat yang digunakan oleh Allah dalam ayat tersebut, yaitu anzal, wajan anzala, domir nahnu. Dina kecap anzala ditasrif, anzala, anzala, anzalu, anzalas, anzalata, anzalna, anzalta, anzaltum, anzaltum, anzalti, anzaltuma, anzaltunna, anzaltu, anzalna, domir nahnu. Artinya kami menurunkan secara sekaligus. Jadi kalimat anzala itu mempunyai arti menurut para ahli tafsir, Allah menurunkan Al-Quran secara sekaligus. 30 juz langsung. Proses yang mana ini? Proses pertama kali turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz, dari Arsy ke Sama'ud Dunya, ke langit dunia. Makanya dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Abbas meriwayatkan, Nazzalal Qur'anu kulluhu
maratan wahidatan fi lailatul qadri fi ramadana ila sama'i dunya. Nazalal Qur'anu, Al-Qur'an turun. Kulluhu, semuanya. Kalimat kullu yang dimaksud kulluhu di sini adalah semuanya, 30 juz. Maratan wahidatan, satu kali. Sekali langsung turun aja sekali. Sawengi entak gitu maksudnya. Fi lailatul qadri, pada malam qadar. Fi ramadana, pada bulan Ramadan. Ilas sama itu ya ke langit dunia. Dari ars lauhul mahfuz ke langit dunia. Kalau kita membaca Quran surah Al-Waqi'ah ayat 77, innahu laqur'anun karimun fi kitabim maknun la yamassuhu illa mutahharun. Innahu laqur'anun karim, sesungguhnya dia itu adalah Quran yang mulia, fi kitabim maknun, yang tersimpan di dalam kitab yang terpelihara, yaitu Lauhul Mahfuz. Quran yang mana? Yang ini bukan. Kalau ini kan sudah dibukukan. Quran yang dalam bentuk bukan seperti ini. Kalau ini sudah dibukukan, dicatat. La yamassuhu, tidak ada yang menyentuhnya, illal mutahharun, kecuali makhluk yang disucikan, malaikat. Tapi kusapa liwar di Quran sadaya, kalimat la yamassuhu illal mutahharun disimpan di diri Quran, dijadikan dalil ulah nyampa Al-Quran dan terboga uduk. Padahal la yamassuhu illal mutahharun itu tidak dibawa Al-Quran dari ars, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, kecuali oleh makhluk yang disucikan, malaikat Jibril. Sanes tekengeng nyampa Al-Quran pun tegar hulu, sanes. Itu pada. Itu nanti dalam hadis ada tapi doi yang menyatakan seperti itu. Karena yang tidak yang harus punya wudu itu sholat, tawaf, ya. Membaca Quran itu boleh walaupun tidak punya wudu. Nah kembali, yaitu proses turun Quran yang pertama. Makanya menggunakan kalimat anzala. Yang kedua, kalau kita membaca Al-Quran, itu kalimatnya nazzala. Kalau nazzala yunazzilu, artinya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Dalam kurun waktu 22 bulan, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau setara dengan 23 tahun, yaitu seusia Rasulullah semenjak diangkat menjadi Nabi, dari usia 40 tahun hingga wafatnya 63 tahun. 63 dikurang 40, 23 tahun. Yang terakhir kan wahyunya Al-Maidah ayat 3. Sampai Abu Bakar menangis karena sudah tahu Abu Bakar inilah akhir hayat Rasulullah. Itu nazala yunazzilu. Makanya dalam Quran surah Hadid, surah Al-Hadid, surah 57 ayat ke-9, "Walladzi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Wa innallaha bikum laraufun rahim." Huwa dialah Allah alladzi yang yunazzilu. Nah, yunazzilu ini fi'il mudhari dari nazzala yunazzilu. Artinya menurunkan secara berangsur-angsur. Tidak langsung 30 juz, tapi sedikit demi sedikit. Makanya tadi riwayat Ibnu Abbas lanjutannya dalam tafsir At-Tabari, wa kana Allahu, dan adalah Allah, idza arada, apabila dia Allah menghendaki ahdasa yudisu an yuhdisa fil ardi syai'an, ya, mengadakan merubah sesuatu yang baru
sesuatu yang baru, mengadakan sesuatu yang baru di bumi. Anzalahu, Allah menurunkan, minhu, darinya. Kalimat min sana menunjukkan sebagian. Allah menurunkan minhu, sebagiannya, hatta sehingga jama'ahu, dia Allah mengumpulkannya seluruhnya. Jadi upami Allah ngeresak ke ngalungsurkeun hiji aturan gumantung kana pangabutuh manusia untuk merubah kehidupan manusia dari jahiliyah kepada ilmu hikmah, maka lungsurkan sakit-sakit. Maka Allah menurunkan sebagian minhu hatta sehingga jamaah dia Allah mengumpulkannya seluruhnya. Wih, kan tadi Pak Al-Hadid ayat 9. Dialah Allah yang menurunkan secara beransur-ansur ala abdihi kepada seorang hambanya yaitu Muhammad SAW ayatin bayinatin, ayat-ayat yang jelas yaitu Al-Quran. Liyukhrijakum, supaya dia Allah mengeluarkan kalian minaz zulumati, dari kegelapan ila nuri, kepada cahaya. Tina jahiliyah karena ilmu hikmah. Nah ini jadi kembali memaknai Lailatul Qadar dengan kalimat Lailatul Qadri khairun min alfi syahri, bahwa Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Ini kaitannya dengan turunnya Al-Quran. Mengapa dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan? Karena malam diturunkannya Al-Quran adalah malam di mana Allah menurunkan sebuah syariat yang akan merubah corak kehidupan manusia dari jahiliyah kepada ilmu hikmah. Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Bukan dipahami beribadah pada satu malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan pahalanya lebih baik daripada beribadah 1000 bulan di bulan yang lain. Mengapa ditarik ke sana? Nah, ditarikan itu. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Ini Lailatul Qadar kaitannya dengan diturunkannya Al-Quran. Pertama kali diturunkannya Al-Quran. Makanya kalau kita baca surah Al-Qadar dari awal hingga akhir itu terasa benar maknanya itu. Kan kalimat berikutnya, tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Turunlah para malaikat dan ruh Jibril pada malam itu biidzni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala, min kulli amrin, untuk menyelesaikan segala urusan. Segala persoalan hidup manusia di zaman jahiliyah itu mau diselesaikan dengan turunnya Al-Qur'an. Dan kita tahu bagaimana corak kehidupan masyarakat jahiliyah saat itu. Ketika Rasul terlahir di negeri Arab, Mekah khususnya, kan kita tahu dari sejarah. Lihat dari ketauhidan, menyembah berhala, menyimpan. Padahal Ka'bah itu peninggalan Nabi Ibrahim dan Ismail, itu sentral untuk beribadah kepada Allah secara hanif, condong kepada ketauhidan. Tapi seiring dengan perubahan waktu, ada seseorang yang meniru-niru orang luar yang menyembah berhala, membawa patung, yang kemudian bertambah, ya, sehingga akhirnya Ka'bah dikelilingi oleh berhala-berhala. Bahkan kalau kita membaca Al-Quran, itu ada praktek tawaf yang sudah menyimpang, ya, tidak pakai baju, bersiul dan bertepuk tangan, gitu. Artinya sudah banyak yang berubah. Kemudian mereka orang-orang Arab jahiliyah itu merasa malu kalau punya anak perempuan. Aib, era berem banget teman pemuda KPB. Karena menurut mereka tidak ada gunanya, tidak bisa membela keluarga, tidak bisa menjadi pasukan perang, tidak bisa membela kabilahnya, tidak ada harga dirinya. Makanya dikubur hidup-hidup. Dan ini bukan wacana, bukan dongeng. Di surah At-Takwir pun disampaikan oleh Allah. Wa idal mau'udatu silat bi aizan bil qutilat. Wa idal mau'udatu, dan ketika bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup, su'ilat ditanya bi aizan bil, karena dosa apa? Qutilat, dia dibunuh. Sebab dosa naon? Murang kali orok dikubur hidup-hidup, ditelas. Dosa naon atuh anjeunna teh berkudu dikieu. Ini kan pola pikir jahiliyah. Jahiliyah bodoh nabe Arab.
Boga budak awewe era ari kamajikan. Awewe. Da teu hartos atuh. Gaduh murang kali istri era hari istrina mana awewe. Inungna awewe deui. Ai boga budak awewe era inungna awewe. Kumaha teh? Itulah. Jadi kalau sebuah tradisi sudah sangat kuat mempengaruhi, maka akal sehat jalan dan pikaina ge kitu. Seueur jika kitu pikaina ge. Lamun tradisi geus kuat, nah akal sehat teh jalan. Teh jalan akal sehat. Di kitu kieu ge hese we jumut teh anu tah. Beku we gitu. Diku tak kieu ge hese. Gitu. Dalil geus dak sabar lemar ge kuat. Dipungkas ya kalimat amalun amal hukum. Jadi amalun amal hukum gitu. Tong gegerehan gitu. Nah, iya Pak. Ini ternyata dari corak jahiliyah ini. Jadi kalau ada seperti itu itulah corak jahiliyah. Kan begitu. Al-Baqarah 170 ya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu man nattabi'u qalu nattabi ma alqaina alaihi aba'ana awalau kana abahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Wa idza qila lahum, dan ketika dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallahu ilaikum, ikutilah apa yang telah Allah turunkan kepada kalian, yaitu Al-Qur'an. Qalu, mereka berkata, bal, tidak, nattabi'u ma'alfaina alaihi aba'an. Tidak, kami hanya akan mengikuti apa yang kami temukan dari nenek moyang kami. Moal, iya we tatali kaluhur. Tali kaluhur. Tak di zaman jahiliyah ayat. Jadi kalau ada umat Islam seperti itu hari ini, sama, itu corak jahiliyah itu yang masih melekat kuat di jiwanya, yang seharusnya dirubah. Justru Allah menurunkan Al-Qur'an liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, merubah corak itu. Minuman keras sudah menjadi kebiasaan. Terus biasa minuman keras. Jadi kebiasaan Pak. Sampai turun Al-Quran bertahap juga karena tahu bahwa yang namanya sudah nyandu itu gak mungkin dirubah sekaligus. Lamun jami tos nyandu, coba Pak nyandu ngerokok. Nya, sadinten misalnya 5 bungkus, iki orang direng sekaligus, wah kakak kering. Wah biasa. Akan tedang mau ibatan sehat. Gak bisa sekaligus. Ini kan sudah nyandu dengan arak, dengan rokok. Lalu diberhentikan sekaligus sudah kan bisa. Makanya Al-Quran turunnya berangsur-angsur melarang khamr. Karena sudah nyandu. Walat taqrabu sholat wa antum sukara, itu kan pertama kali turun. Janganlah kalian mendekati sholat, dalam arti janganlah kalian melaksanakan sholat jika kalian mabok. Jadi itu menang mabok teh upami sholat. Upami teu sholat mah menang mabok. Itu tadi mahamkeun teh. Karena awal-awal turunnya ayat dilarang mabok itu kalau sholat saja. Itu kumaha eling ka Allah telah mabok. Kemudian turun lagi kan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamr, arak dan judi. Qul, katakanlah, bihima ismun kabirun. Dalam kedua perkara itu terdapat dosa besar. Wa manafi'u linnas, tetapi masih ada manfaatnya bagi manusia. Tapi ini Allah yang berbicara. Allah yang menyampaikan dalam ayat itu bahwa masih ada manfaat bagi manusia. Artinya tidak saklek, karena masih disinggung bab manfaatnya dari khamr dan judi. Itu proses turun yang kedua kalinya, bertahap. Hingga akhirnya turun. Terakhir Al-Maidah ayat 90, ini puncak. Saklek kata tos kemet daya umum. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru, sesungguhnya khamr wal maisir dan judi wal ansab dan berkorban untuk berhala wal azlam dan mengundi nasib dengan menggunakan anak panah kalau tempo dulu. Bizum min amali syaitan, itu adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Panjitanibu, maka jauhilah perbuatan itu. La'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Ini udah saklek. Tidak ada toleransi lagi. Nah, bertahap Pak. Aya nama kembali ke baheula. Dicarek mabok teh lamun salat entong tos saklek.
Jadi homer dengan merek apapun, berapapun persentase alkohol yang di dalamnya, pada brandy, brand whisky, Manson, McDonald atau Pemiri, intisari, ngapalkeun ngaranna mah da moal dosa, lamun ngasaan dosa. Tenang, apalkeun we Pak, mun bisa tahu lamun teu apalkeun. Mah diapalkeun. Kedua, judi apapun bentuk perjudiannya, gitu. Termasuk bobolan sepak bola, pemilihan lurah, gitu. Pakai aja perjudian. Dan termasuk yang saya khawatirkan itu sekarang bentuk perjudian kecil. Kecil aja bilang anggaran itu gede dosana. Dan judi kan, apa di warung-warung atau di sekolah-sekolah. Masuk bulan Ramadan, mual mungkin jualan jajanan tidak mual. Tidak mungkin kan jualan jajanan anak. Akhirnya berpikir supaya tetap jalan perekonomian, jual lotre akhirnya. Nau caca. Nau caca kan di musiki di sini. Pangagaran tuh hadiahnya, aya rokok sabungkus, aya Indomie kan, aya wotan. Paling banter kata kaos teh, kaos oblong. Nah, kaos angsan gitu. Maka ada emo. Saha per saun meser, nau caca di musiki 2000 udah mana? Beli nau caca, permen itu yang dalamnya kacang hijau itu, harganya 2000, tinusiki ke sini, kemarin perasaan, namun laras mah misal nau caca, kan itu bukan judi, karena ada yang diharapkan apa, rokok sabungkus lumayan, 2000 menang rokok sabungkus kan lumayan, judi. Ini Ramadan itu rentan sebetulnya. Kalau di warung-warung itu ada sama, lotre juga, gitu. Dengan pilus yang makanan dengan itu dan makin kalah ada sini puasa baru dak mah ada sini kayak hadiah karena ya robotan gitu nya hadiah itu kemar tempe atau nyebut kenur gini supaya apa di payuna SD ini nyebut kenur disebutkan meser naon di peser coba apa yang dibeli seteru dibeli eta mah meuli nyabut bolonyon kemudian. Nah, kadang-kadang gambar tempel itu pun judi. Ini yang kadang ya, tidak terasa, padahal itu PR. Ya. Nah, itu praktek-praktek perjudian yang dinilai kecil tapi tetap karena itu adalah judi. Nah, itulah. Jadi kembali memaknai Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Jangan dijadikan dalil untuk memahami beribadah pada salah satu malam di antara 10 malam bulan Ramadan, nilai pahalanya lebih baik daripada beribadah walaupun 1000 bulan di bulan yang lain. Nah, betul dalil alwi, itu nyambung. Adapun 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu sudah ada disertakan dalil-dalilnya. Gitu, perihal keutamaannya. Satu, hadis yang amat populer. Man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang menghidupkan malam qadar, 10 malam terakhir di bulan Ramadan yang rahasia kan man qoma lailatul qadri, lailatul qadri namanya mufrad bukan jamak. Mufrad. Berarti di antara 10 malam itu ada 1 malam yang tidak diberitahukan. Dan itu rahasia. Karena menurut hadis dari Ubadah bin Samit, ketika Rasul keluar rumah ingin menyampaikan perihal malam qadar, ternyata ada 2 orang muslim yang sedang berkelahi. Akhirnya rupiah diangkat kepastian Lailatul Qadar dari benak Rasulullah. Maka Rasul menyarankan untuk mencarinya di malam-malam ganjil. Gitu. Nah, barang siapa yang menghidupkan malam qadar di antara 10 malam terakhir di bulan Ramadan dengan bentuk ibadah selama tidak ada dalil khusus, berarti melakukan ibadahnya yang umum. Baca Quran umum. Zikir yang tidak ditentukan bacaannya dan jumlahnya. Itu Pak. Atau taklim kan tidak ditentukan. Jadi yang umum. Imanan wa ihtisaban atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, niscaya akan diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Tuh, salah satu dalil yang bisa dijadikan rujukan keutamaan 10 malam terakhir di bulan Ramadan.
Dan hadis ini sinkron dengan pertanyaan Aisyah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapatmu? In alimtu, jika aku tahu lailatul qadar, bahwa malam itu adalah malam qadar. Rasul kumaha pamenang anjeun saupamina abdi kuningan, saupamina dan moal apa? Kan rahasia. Rasul sendiri tidak tahu, apalagi orang lain. Saupamina abdi kuningan yang ketawengian, tewengian qadar. Ma'aqulu fiha, apa yang harus aku ucapkan di malam tersebut? Qala, Rasul menjawab, qulli, ucapkan olehmu Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa namanya diwarangkan? Yang harus kita perbanyak dari hadis tadi ketika memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan yang disebut dengan istilah malam qadar, Lailatul Qadar, tadi memperbanyak doa, Allahumma, ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkaulah pengampun, tuhibul afwa, mencintai ampunan, fa'fu anni, maka ampunilah aku. Nyeukeurkeun doa eta naha sabab singsan ngahirupkeun wengian qadar magfirah keur diri. Itu keutamaan. Jadi keutamaan Lailatul Qadar 10 malam terakhir bulan Ramadan adalah magfirah. Jangan dimaknai beribadah 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ngagulkeun dalilna pula. Karena beda makna. Itu Pak. Jadi kita harus ilmiah, ya, menempatkan sesuatu sesuai dengan peruntukannya. Nah, itulah makna Lailatul Qadar. Jadi ada 2 ya, Pak. Lailatul Qadar kaitannya dengan 10 malam terakhir bulan Ramadan, itu targetnya magfirah. Dan jangan pernah menganggap remeh magfirah. Gitu. Kadang orang remeh gitu ya. Beda dimaknai juga gitu, asal leutik gitu. Asa teu naonan. Magfirah itu, justru magfirah itu salah satu dari 2 yang akan jadi jaminan seseorang masuk dalam surganya Allah. Kan 2, magfirah sama rahmat. Sajidu wa qaribu abshiru, lakukanlah amalan dengan benar. Sajad dimakna aswab. Wa qaribu, dan dekatkanlah diri kepada Allah. Dalam arti lakukan amalan secara dawam, continue, walaupun sedikit. Wa abshiru, dan bergembiralah kalian. Fa innahu, karena sesungguhnya la yudkhilu ahadan jannata amaluhu, seseorang tidak akan dimasukkan ke dalam surga karena amalnya. Seseorang tidak akan dimasukkan ke dalam surga karena amalnya. Qalu, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga wahai engkau ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, wala ana, tidak juga saya. Rasul wae lebet ka surga sanes ku amanah eta teh Rasul. Komo urang gitu we. Rasul wae lebet ka surga sanes ku amanah komo urang. Kan gitu bahasa. Ila, kecuali kata ya Rasul, an yatagum madani Allahu bimaghfiratin wa rahmatin, kecuali Allah melimpahkan maghfirah dan rahmatnya. Itulah jaminan seseorang masuk ke dalam surga. 1, maghfirah Allah, 2, rahmat Allah. Maghfirah Allah, diampunkan dosa. Sebelum tiba hari akhirat sudah dihapuskan dosanya dengan berbagai macam amalan ibadah, termasuk itu Lailatul Qadar, dan menghidupkan malam Qadar dengan ibadah. Yang kedua, rahmat, yaitu dilipat gandakan pahala. Nah, itu makna Lailatul Qadar. Nah, terkait dengan turunnya Al-Qur'an tadi, di surah Al-Baqarah jelas bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Qur'an. Bulan Ramadan alladzi yang unzila bihi, diturunkan padanya Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Adapun mengenai tanggalnya di kontroversi, berbeda pendapat. Ada yang berpendapat tanggal 17 karena memperhatikan surah Al-Anfal ayat 41. Bahwa Al-Quran diturunkan Yaumal Furqan, pada hari Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, hari bertemunya 2 pasukan perang pada waktu perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan.
Nah, ayat itu mengingatkan bahwa Al-Quran pun diturunkan di tanggal yang sama seperti tanggal terjadinya perang Badar, hanya saja malam harinya. Tapi walaupun malam hari kan hitungannya dari maghrib, Pak. Terus deh. Kan enjing atau enjing besok hari pagi-paginya kan sama dengan malam ini. Nah, terlepas dari kontroversi, yang jelas di bulan Ramadan. Mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Itulah mungkin mengingat kembali tentang makna Lailatul Qadar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ustaz parantos nyampaikan materi. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan yuswa sareng kesehatan kanggo mayunan sasi Ramadan sareng wengi-wengi anu mulia. Dicekapkeun wae sakitu kanggo kajian ngaji mah dinten ayeuna. Mudah-mudahan ngajantenkeun amalan sholihan makbulan kanggo urang sadaya. Itu poin pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.